Oke, sekarang kita bertemu lagi dalam praktikum database 2, masih dengan saya Muhammad Hanif dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang constraint. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini kita nanti akhirnya bisa memahami definisi constraint, kita dapat membuat constraint, dan kita dapat melakukan pemeliharaan constraint. Ya, oke, pertama, constraint adalah suatu batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Ya, jadi kalau ada relasi, ada aturan-aturan tertentu agar relasi itu tidak terhapus. Lalu tipe constraint ada beberapa, yaitu diantaranya not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Not null constraint. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Jadi ditetapkan dulu ya nilainya. Lalu kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Unique constraint. Unique constraint mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik atau tidak boleh ada yang sama. Lalu primary key constraint. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk satu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Check constraint digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint pada tabel digunakan perintah alter. Cara penulisannya seperti ini: alter tabel, nama tabelnya apa, lalu kita beri klausa add, nama constraint, add constraint, lalu nama constraintnya, lalu tipe kolom. Untuk menghapus kita juga menggunakan perintah alter tabel, lalu kita beri klausa drop untuk menghapus, lalu constraint, nama constraintnya apa, dan tipe kolom. Untuk menonaktifkan atau mendisable constraint, kita juga menggunakan perintah alter tabel, lalu kita gunakan klausa disable constraint, lalu nama constraintnya, lalu cascade. Mengaktifkan atau mengenable constraint. Untuk mengenable constraint kita juga menggunakan perintah alter tabel, lalu kita beri klausa enable seperti ini, diikuti dengan constraint dan nama constraint. Untuk menampilkan constraint, tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint, jadi kita select user constraintnya. Jadi contohnya seperti ini: kolom search condition, format, lalu kita beri subquery, select constraint name, constraint type, search condition from user constraints, where tabel name employee, untuk menampilkan constraint dari tabel employee. Hasilnya seperti ini. Nah, keterangannya, kolom type constraint atau constraint type yang berisi C berarti adalah constraint check. Lalu R untuk referential integrity atau foreign key, lalu P untuk primary key, dan U untuk constraint unique. Oke, selesai. Kita beralih pada latihan soal. Oke, untuk latihan soal pertama, buat tabel departemen dengan struktur sebagai berikut. Dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut ya.
Ya, jadi komennya seperti ini. Perintahnya create table department, lalu seperti biasa kita berikan nama kolomnya, lalu diikuti dengan constraint. Nama constraintnya nodep underscore pk primary key untuk menambahkan primary key pada kolom nodep. Ya, ada kesalahan di sini. Ya, mungkin di sini karena label department sudah terpakai pakai ya, di sini tidak ada. Oke, kita ulangi. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, selesai. Sekarang nomor 2, buat tabel pegawai dengan struktur sebagai berikut. Dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel seperti ini. Oke, kita coba dengan perintah seperti ini, create tabel pegawai dengan kondisi gaji lebih dari 0. Oke. Ya, ada error di sini. Kita ulangi lagi. Oke, kita cek. Oke, nomor 2 selesai. Lalu kita berlanjut lagi nomor 3, buat constraint baru pada tabel department. Nama dep UQ, tipe constraintnya unique. Oke, kita cek. Oke, masuk. Selanjutnya nonaktifkan constraint gaji underscore ck pada tabel pegawai dengan perintah disable. Kita gunakan perintah alter tabel pegawai disable constraint gaji ck. Oh, oke, selesai. Lanjut lagi nomor 5, tambahkan baris baru ke dalam tabel pegawai. Kalau baris baru tidak berhasil dibuat, apa yang sebelumnya harus ada pada tabel departemen. Kita coba dulu. Insert into pegawai. Oh, berhasil dibuat. Oh,
Ada kesalahan. Oh, benar. Oke, selanjutnya lagi aktifkan kembali constraint gaji. Pada tabel pegawai dengan perintah enable. Tabel pegawai enable constraint gaji. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, mengapa perintah tersebut tidak bisa dilakukan? Yang harus dihapus dari tabel pegawai. Oke, coba kita tadi menginsertkan ini, sekarang kita coba menghapusnya dengan perintah alter untuk menghapus gunakan perintah lihat dulu isinya tabel pegawai. Nah, kita coba hapus. Lalu kita coba bisa. Ternyata kita harus menghapus isi dari tabel pegawai dulu, baru kita mengenable constraint gaji underscore jika. Oke, sekian praktikum kali ini, kita bertemu pada praktikum selanjutnya. Terima kasih.